Anda kembali bersama kami di MNC News Prime. Kita masih membahas soal vonis Richard Eliezer yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang kemudian divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Tadi sudah kita dengar tanggapan langsung dari kuasa hukum Eliezer, Bung Roni Talapesi, yang mengapresiasi putusan ini dan ini menjawab rasa keadilan menurut tim kuasa hukum dan juga posisi justice kolaborator yang sangat dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusan vonis pada hari ini. Saya lanjutkan bersama dengan Pak Antonius, Wakil Ketua LPSK. Pak Antonius, tadi sudah kita banyak bahas ya soal posisi justice kolaborator yang ternyata ini sangat dipertimbangkan oleh majelis hakim ya dalam putusan terhadap Richard Eliezer. Dari catatan Anda, sebenarnya dalam peradilan kita, bagaimana memposisikan justice kolaborator selama ini? Apakah memang tidak begitu dipertimbangkan untuk meringankan vonis kah? Atau bagaimana kalau kita melihat dari putusan Eliezer pada hari ini? Sebetulnya kalau melihat pengalaman LPSK, bukan kali ini saja rekomendasi LPSK tentang justice kolaborator itu didengar dan diterima oleh hakim. Pada beberapa waktu yang lalu paling tidak ada beberapa keberhasilan itu, tetapi memang bukan dalam perkara pembunuhan berencana seperti itu. Seingat saya, LPSK pernah memberikan rekomendasi tentang justice collaborator itu dalam perkara narkotika. Oke. LPSK juga pernah memberikan rekomendasi mengenai justice collaborator dalam perkara korupsi. Dan ini kedua rekomendasi ini dua-duanya diterima oleh majelis hakim. Oke. Jadi ini bukan praktek yang baru pertama kali, Bung Reinhardt, mengenai rekomendasi LPSK tentang justice collaborator. Oke. Jadi ini bukan yang pertama kali, tapi mungkin karena ini kasusnya begitu menyita perhatian publik ya, Pak Antonius, jadi terasa cukup spesial. Setelah ini, apakah kita bisa melihat bahwa ini bisa menjadi pintu masuk ya bagi para pelaku kejahatan lainnya untuk membantu aparat penegak hukum dengan memposisikan diri sebagai justice collaborator, sehingga mungkin nanti di ujung ini bisa mendapatkan vonis ataupun keringanan di peradilan kita? Ya, harapan saya sama dengan Bung Reinhardt tadi. Ya, dari pengalaman ini kita bisa menyimpulkan bahwa justice collaborator itu penting sekali. Ya. Justice collaborator adalah harapan untuk mempermudah pengungkapan suatu perkara. Apalagi kalau perkara itu sifatnya berjejaring. Ya. Dari justice collaborator lah kita berharap akan adanya alat bukti yang nantinya akan mempermudah aparat penegak hukum untuk memproses kejahatan-kejahatan, khususnya adalah kejahatan-kejahatan yang sifatnya organized. Gitu. Nah, itu adalah salah satu hikmah dari putusan Eliezer pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memperjuangkan supaya rancangan peraturan pemerintah mengenai justice collaborator yang saat ini sedang digodok ya, dengan leading sektornya adalah LPSK bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, ini untuk bisa kita akselerasi pembahasannya sehingga bisa selesai di tahun ini. Nah, kalau PP mengenai justice collaborator ini lahir, maka kita punya harapan baru bahwa akan semakin banyak justice collaborator yang lahir dan akan semakin banyak kejahatan-kejahatan yang sulit itu akan dapat terungkap. Begitu, Bung Reinhardt. Oke, Pak, selain karena justice collaborator, Anda menilai atau Anda melihat putusan vonis yang ringan ini dari majelis hakim, apalagi pertimbangan utamanya menurut Anda? Apa yang membuat kemudian hakim berani memutus vonis ringan terhadap Eliezer? Ya, menurut saya adalah hakim independen, Bung Reinhardt. Oke. Nah, independensi hakim ini sebetulnya dijamin di dalam konstitusi kita. Nah,
disitulah saya melihat majelis hakim yang tadi memutus perkara Eliezer itu dia menerapkan independensinya dengan secara penuh tanggung jawab. Ya. Dia mempertimbangkan semua unsur, ya. Dia mempertimbangkan pembelaan semua pihak, dia juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, dan berdasarkan keyakinannya, kemudian majelis hakim sampai pada kesimpulan bahwa Richard Eliezer dipidana 1,6 tahun bulan. Richard Eliezer adalah justice collaborator. Richard Eliezer berhak menerima keringanan hukuman karena beberapa alasan tadi, antara lain adalah karena ada permaafan dari keluarga korban. Dan juga alasan-alasan lainnya yang tadi kita sudah dengarkan bersama ketika menonton siaran langsung penjatuhan vonis perkara Richard Eliezer. Oke, meskipun di saat yang sama kita mengetahui bahwa tim kuasa hukum dan terdakwa yang lain, 4 terdakwa lainnya ini justru mengatakan majelis hakim memvonis tidak berdasarkan dengan fakta, berdasarkan asumsi dan lain sebagainya. Ini sebuah hal yang sangat kontras sebetulnya dengan putusan dan juga tanggapan yang terjadi pada hari ini ya, Bang Antonius. Ya, berbeda pendapat itu tidak masalah, Bung Reinhardt, dan mungkin juga karena titik tolaknya kan berbeda-beda, gitu ya. Dan biarkan perbedaan pendapat yang muncul di publik itu nantinya akan menjadi diskursus ilmiah, yang nantinya tentu akan juga menjadi bahan pertimbangan hakim dan pembelajaran kita mengenai pengembangan penegakan hukum ke depan. Ya. Bang Antonius, yang jelas vonis ringan ini juga tentu ada peran dari LPSK yang memberikan rekomendasi justice collaborator terhadap Richard Eliezer. Kita kembali mundur ke awal. Apa yang saat itu membuat LPSK begitu yakin memberikan rekomendasi terhadap Richard Eliezer? Dan setelah ini bagaimana pengawalan terhadap Eliezer dari LPSK? Karena masih mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan. Masih ada misalnya mungkin upaya banding dari jaksa. Nah ini bagaimana? Tapi dijawabnya nanti. Pak Antonius, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.